Pemuda ini namanya Do Il-chul. Dia adalah putra dari seorang legenda judi yang dikenal sebagai nama Si Telinga Satu. Si Telinga Satu ini telah meninggal, tapi bakatnya dalam berjudi sudah menurun ke sang anak. Il-chul sendiri sekarang masih mahasiswa, tapi kemampuannya dalam menganalisa lawan di meja judi patut diacungi jempol. Selain bisa membaca kartu musuhnya, Il-chul juga bisa mengamati gerakan mereka yang katanya membuat ritme tertentu. Sehingga dari situ, Il-chul bisa memperkirakan kartu mana yang bisa melemahkan lawan-lawannya. Dengan kemampuan ini, Il-chul mendapat julukan sebagai seorang taza. 설명이 좀 되셨어? 다 짤세. 내가 전부 다 얘기해줬을까? Saking seringnya main judi di rumah si Jenggot, Il-chul kadang memberikan persenan untuknya karena Il-chul kerap memenangkan perjudian itu. Namun di saat Il-chul sedang menikmati kemenangannya, tahu-tahu seorang perempuan yang terlihat berantakan menyapanya. Sesungguhnya Il-chul sama sekali nggak mengenal perempuan itu, tapi karena Il-chul merasa iba, akhirnya dia menuruti perempuan itu yang ngajakin dia makan malam. Tanpa berkenalan, perempuan itu tahu bahwa Il-chul adalah seorang taza. Kemampuan Il-chul ternyata sudah dikenal di seluruh penjuru Korea. Akan tetapi bukannya kagum, perempuan itu justru meminta Il-chul untuk berhenti main judi. Karena katanya yang namanya judi memang begitu. Awalnya selalu menang sampai akhirnya selalu kalah. Bahkan ia bisa kehilangan semuanya. 따뜻하고 공부해야 돼. Il-chul pun jadi penasaran siapa perempuan di depannya tersebut. Sayangnya perempuan itu langsung pergi karena ada sebuah mobil yang menjemputnya secara paksa. Begitu sampai kosan, Il-chul terkejut karena ibunya tiba-tiba datang berkunjung. Ibu Il-chul adalah pemilik warung makan kecil di pinggiran Seoul. Malam ini sang ibu ngirimin makan malam untuk anaknya karena beliau tahu kalau sebentar lagi Il-chul akan ikut tes CPNS. Ia sengaja berkunjung ke Seoul untuk menengok putra semata wayangnya itu. Tapi sikap sang ibu ini justru membuat Il-chul merasa bersalah. Ia memang satu-satunya harapan ibunya untuk ngangkat derajat keluarga mereka. Apalagi setelah ayahnya meninggal tanpa warisan 1% pun. Wajar kalau sang ibu menginginkan anaknya menjadi pegawai negeri. Jadi untuk memenuhi keinginan ibunya, Il-chul tetap berangkat kuliah seperti biasa. Sayangnya ia nggak bisa konsentrasi karena pikirannya cuma tentang judi. Namun sebenarnya bukan hanya judi yang menyita pikiran Il-chul, tapi juga tentang perempuan misterius yang bertemu dengannya kemarin. Sama seperti kemunculannya, ia juga menghilang tanpa jejak. Bahkan Il-chul nggak tahu namanya siapa. Pikiran-pikiran itu pun membuat Il-chul nggak bisa konsentrasi sampai tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang di pertigaan. Dan begitu Il-chul terjatuh, si pemilik mobil pun keluar untuk melihat pintu mobilnya yang penyok. Ia kemudian menuntut Il-chul untuk menggantinya, dan tanpa rasa takut Il-chul bersedia membayarnya. Ternyata keberanian Il-chul ini membuat pemilik mobil itu merasa tertantang. Ia kemudian berniat menantang Il-chul di meja judi. Yang tanpa Il-chul sangka, pemilik mobil itu adalah kolega dari perempuan misterius yang kemarin mencuri perhatiannya. Perjudian ini pun mempertaruhkan sepeda Il-chul yang rusak dan juga pintu mobil yang penyok. Siapapun yang kalah harus bersedia menggantinya dengan yang baru. Dan perempuan yang ternyata bernama Madonna itu menjadi bandarnya. Tadinya Il-chul mengira kalau perjudian ini akan berlangsung dengan cepat dan ia keluar sebagai pemenangnya. Tapi ternyata laki-laki di hadapannya itu bukan musuh sembarangan. Il-chul yang selama ini dianggap sebagai taza tiba-tiba menjadi tidak berdaya karena ia dapat kartu yang buruk terus. Pada putaran pertama, Il-chul pun kalah telak. Namun Il-chul nggak mau menyerah. Ia sampai berutang kepada si Jenggot untuk melanjutkan permainannya. Padahal di sini si Jenggot udah memintanya untuk berhenti. Tapi Il-chul nggak mau mendengar saran itu karena sekarang taruhannya bertambah satu, yaitu bisa berkencan dengan Madonna. Sebenarnya Madonna sudah meminta Il-chul untuk berhenti aja karena musuhnya bukan pemain judi abal-abal.
Namun sama seperti saran jenggot tadi, Icul tidak ingin memperhatikannya karena ia hanya ingin menang. Sayangnya Icul bernasib sial hari ini. Ia kembali kalah telak, persis seperti putaran pertama. Akhirnya Icul pun berhadapan dengan para preman yang langsung menghabisinya. Hidupnya sudah di antara sadar atau tidak, hingga seseorang berhasil mengetahui pengeroyokan itu dan langsung menyelamatkan Icul. Orang itu bernama Aiko atau biasa dikenal dengan si mata satu. Dia mengaku pernah berutang budi pada ayah Icul sehingga ia akan melunasi semua utang Icul pada si jenggot yang berjumlah sekitar $100.000. Icul pun kebingungan karena selama ini ia tidak pernah tahu kenalan ayahnya. Namun dia tidak memikirkannya lebih lanjut karena badannya udah terasa remuk banget. Lalu keesokan harinya, Icul kembali bertanya kepada Aiko mengenai hubungannya dengan si telinga satu alias ayahnya. Tapi Aiko tidak ingin menjelaskannya dengan detail. Ia justru menceritakan kehebatan si telinga satu dengan para legenda Taza yang lain. Tadinya Icul mengira kalau Aiko adalah salah satu Taza legenda, karena jika itu benar maka Icul ingin belajar lebih banyak dari dirinya. Namun Aiko mengaku kalau dia hanyalah seorang penipu. Dan sebagai awalan ia meminta Icul untuk lebih peka karena di dalam dunia tipu-tipu ini selalu ada celah untuk menguras uang milik orang lain. Salah satunya adalah Icul yang tanpa sadar telah dibuat miskin oleh si jenggot. Dan oleh karena itu Aiko meminta Icul untuk berhenti aja, setidaknya untuk saat ini, karena Icul belum mengalami kerugian yang lebih banyak. Tapi lagi-lagi Icul gak mau ngedengerin. Ia merasa cukup punya bakat dari lahir dan ingin membuktikannya di depan Aiko. Maka setelah itu mereka berdua pun langsung pergi ke kasino. Di sana Icul membuktikan pada Aiko bahwa ia benar-benar berbakat di dunia judi. Bakat alami Icul ternyata udah ditunggu oleh Aiko, karena diam-diam ia tengah membentuk sebuah tim untuk proyek pribadinya. Selain Icul, Aiko juga sudah mengincar beberapa orang. Yang pertama adalah Kaci, atau disebut sebagai si bandar, karena keahliannya dalam mengocok kartu. Yang kedua adalah Yongmi, seorang pelayan kasino yang sering mencuri uang taruhan pelanggan secara sembunyi-sembunyi. Dan karena ia mencuri sedikit demi sedikit, tidak pernah ada yang melapor kehilangan karena Yongmi. Sedangkan Yongmi bisa mendapatkan banyak uang dari sana. Dan yang ketiga adalah Tuan Kwon. Ia adalah pemilik kedai minuman yang pintar berakting untuk bekerja sama dengan para bandar judi. Keempat orang itu termasuk Icul dikumpulkan oleh Aiko di sebuah gudang kosong. Tadinya Kaci merasa tim ini gak berguna, apalagi mereka belum mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya Aiko datang dan menjelaskan rencananya. Ternyata saat ini Aiko berniat untuk menguras harta milik seorang OKB atau orang kaya baru bernama Mul. Dia adalah seorang tuan tanah licik yang baru-baru ini terjun ke meja judi. Tapi untuk menghabisi semua hartanya, itu juga harus dilakukan dengan cara yang hati-hati. Maka disinilah fungsi dari tim yang dibentuk oleh Aiko. Nanti Kaci dan Yongmi akan pura-pura menjadi suami istri yang ingin membeli tanah melalui Mul. Namun untuk mengusik harga diri Mul, Yongmi dan Kaci harus membuat Mul merasa kesel. Karena kalau ia kesel maka Yongmi dan Kaci akan lebih mudah untuk menyeretnya ke meja perjudian. Lalu sama seperti trik lama, Yongmi dan Kaci awalnya akan mengalah. Mereka berdua membuat Mul seolah-olah menjadi pemenangnya. Tapi saat Mul ingin merayakan kemenangannya, Kaci dan Yongmi menukar kartu reminya yang membuat Mul mendapat kartu yang buruk. Disitulah titik kehancuran Mul. Ia yang tadinya sombong akhirnya menelan banyak kekalahan. Dan strategi itu pun masih berlanjut. Esok harinya Yongmi dan Kaci pergi ke kantor Mul untuk membatalkan rencana mereka membeli tanah.
Bahkan mereka berdua dengan sengaja mengatakan kalau Mul adalah pecundang, sehingga membuat Mul pun naik darah. Maka Mul akhirnya ingin mencari seorang penjudi yang hebat, dan disinilah Il-chul dan Tuan Kwon mengambil peran. Tuan Kwon berpura-pura menjadi seorang pengusaha dan punya keponakan yang pintar berjudi. Dan tanpa pikir panjang, Mul pun kemudian merekrut Il-chul untuk menjadi rekannya di meja perjudian. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, esok malam Mul kembali menantang pasangan Yongmi dan juga Kachi. Lagi-lagi Yongmi dan Kachi menggunakan trik lama. Mereka berdua sengaja mengalah di awal dan membuat Mul seolah-olah jadi pemenangnya. Mul sendiri sudah percaya diri kalau kali ini dia gak mungkin kalah. Padahal sebenarnya ia ditipu lagi. Di saat Mul ingin mengambil uang taruhannya, Kachi baru membuka kartunya yang ternyata bernilai lebih tinggi daripada milik Mul. Akhirnya Mul pun cuma bisa gigit jari. Ia udah rugi banyak. Tuan Kwon kemudian menghampiri Mul karena ingin berpamitan, tapi Mul justru menahannya karena ia ingin main lagi untuk mengalahkan Kachi. Tadinya Tuan Kwon ingin berbicara lebih banyak saat sebuah mobil datang dan Mul langsung menyambutnya. Kata Mul orang itu adalah bosnya dan ia harus segera menyapanya. Dan di saat orang itu turun dari mobil, Il-chul yang juga ada di situ langsung terkejut karena ternyata dia adalah Madonna. Il-chul tidak menyangka kalau Madonna juga bekerja sama dengan Mul. Sementara itu, Il-chul tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Madonna. Setelah ia berpikir Madonna telah menghilang, ternyata hari ini ia bisa bertemu lagi. Ternyata Mul dulu pernah berutang pada Madonna dengan alasan investasi. Mul mengaku akan menggunakan uang itu untuk membangun gedung Daecheon. Padahal sebenarnya Mul menggunakan uang itu untuk berjudi, sedangkan gedung yang dijanjikan oleh Mul itu tidak pernah dibangun karena uangnya sudah habis tanpa sisa. Oleh karena itu, Il-chul pun berusaha mengingatkan Madonna kalau Mul ini cuma seorang penipu. Ia meminta perempuan itu untuk menarik semua uangnya dari Mul karena sekarang Il-chul dan teman-temannya sedang menguras hartanya Mul. Namun informasi Il-chul ini malah membuat Madonna merasa bingung. Ia tak mengerti kenapa Il-chul repot-repot memberitahunya. Toh kalaupun Mul memang penipu, cuma Madonna yang akan dirugikan. Dan dari pertanyaan Madonna itu, akhirnya Il-chul menyadari kalau ia sebenarnya menyukai perempuan tersebut. Tapi ternyata perasaan itu tidak berarti apa-apa di dunia judi. Kedatangan Madonna hari ini memang bertujuan memancing Il-chul untuk membuka rahasia tim Aiku. Akhirnya setelah mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, Mul mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Kachi dan juga Yongmi. Tuan Kwon sebenarnya sudah berusaha menyelamatkan mereka berdua. Tapi karena anak buah Mul sudah merajalela, Kachi pun menyuruh Yongmi menemui Tuan Kwon untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Kachi akan mengorbankan dirinya di sini, supaya anak buah Mul itu gak mengejar para anggota tim Aiku yang lain. Sementara itu, nyawa Il-chul juga sudah berada di ujung tanduk. Namun untungnya Aiku datang tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan Il-chul dan membawanya kabur dari Mul. Esok harinya, Il-chul sudah terbangun di markas Aiku. Sayangnya anggota mereka kurang satu, yaitu Kachi yang telah berhasil tertangkap. Hal itu yang akhirnya membuat para anggota tim ini menganggap Il-chul berkhianat sampai mengorbankan salah satu anggota mereka. Il-chul pun gak membela diri, ia bahkan menanyakan alasan Aiku ingin menyelamatkannya. Karena ternyata Aiku dulu pernah mengkhianati si telinga satu, hingga nyawa ayah Il-chul pun dihabisi oleh penjudi kejam yang disebut dengan si iblis. Dan setelah mendengar cerita ini, Il-chul pun langsung marah. Tanpa pamitan ia segera pergi dari sana.
Sementara itu, di tempat lain, Madonna dan Mul berencana untuk balas dendam kepada Icul dan teman-temannya. Tapi karena sadar kalau masih ada Aiku di balik kelompok tersebut, maka Madonna pun berencana minta tolong pada si iblis untuk menghabisi mereka semua. Dan sejak kejadian itu, Icul kembali mendatangi rumah-rumah judi dan mengalahkan para penjudi yang ada di sana. Permainan Icul memang mengerikan. Ia bisa membuat orang-orang kalah dalam sekejap sampai gak mau main judi lagi dengannya. Namun pada suatu siang ada seseorang yang justru ingin bertemu dengannya. Dan orang itu adalah Kaci. Icul pun terkejut karena tadinya ia mengira kalau Kaci udah COD sama malaikat. Tapi kedatangan Kaci ini justru membawa berita yang lebih mengagetkan, yaitu Aiku yang telah dihabisi oleh si iblis. Icul lantas merasa lebih marah, kemudian berniat untuk membalaskan dendam Aiku. Karena ia baru menyadari kalau si iblis memang punya dendam juga terhadap Aiku. Maka tak butuh waktu lama Icul segera menemui Tuan Kwon. Ia meminta saran untuk memberi pelajaran pada si iblis ini. Namun ternyata Tuan Kwon tidak memberikan saran apapun. Ia hanya menegaskan bahwa seperti inilah jalan hidup penjudi jika tidak segera berhenti. Maka jika Icul menyelesaikan balas dendamnya, Tuan Kwon meminta pemuda itu bahwa ini adalah terakhir kalinya ia akan berada di dunia judi. 우연이든 비련이든 아주 지긋지긋한 악연이다. 지금 안 가면 평생 후회하면서 살 것 같아요. 원래 그런 거야 노름꾼이. 결국에 후회만 남어. 애꾸도 그랬고 나도 그랬으니까. Jadi keesokan harinya Icul pun segera menemui si iblis yang udah bersekutu dengan Madonna dan juga Mul. Icul membawa satu tas yang penuh dengan uang sebagai taruhan. Tapi untuk yang satu ini, Icul tidak hanya bertaruh soal uang, melainkan nyawa. Siapapun yang kalah atau terbukti melakukan kecurangan yang gak bisa dibiarkan hidup-hidup. Dan malamnya ketika Icul berniat untuk istirahat, tahu-tahu Madonna mendatanginya. Ia ngajakin Icul bekerja sama untuk menipu si iblis ini dan memenangkan semua uangnya. Akan tetapi Icul kali ini tidak percaya pada Madonna lagi. Baginya sudah cukup ditipu kedua kalinya dan ia gak ingin terjerumus ke lubang yang sama. Namun Madonna berkata kalau Icul tidak perlu mempercayainya. Ia hanya boleh percaya pada jumlah uang yang bisa mereka bawa pulang. Dan akhirnya Icul pun membiarkan Madonna membuat strategi bersamanya. Karena ternyata Icul juga sudah bekerja sama dengan Mul. Tadinya Madonna sempat terkejut, tapi memang beginilah yang biasa terjadi di dunia perjudian. Jika mereka melawan musuh yang kuat, maka para pemain lain akan bekerja sama untuk mengalahkannya. Sebenarnya Icul hanya menggunakan trik lama, tapi dia membutuhkan Mul dan juga Madonna untuk menjalankan rencananya itu. Awalnya seperti biasa mereka akan bermain di meja judi dengan jumlah 4 pemain. Di situ mereka tahu kalau si iblis hanya mengincar kekalahan Icul, sehingga ia akan terus memperhatikan Icul. Maka pada celah inilah Mul juga berusaha untuk membuat si iblis tidak melihat kalau kartunya diam-diam ditukar oleh Madonna. Jadi ketika si iblis berpikir kalau ia memenangkan perjudian, kartu Icul ternyata memiliki nilai lebih tinggi dari si iblis. 이거? Si iblis kemudian merasa ia telah ditipu, tapi si iblis gak bisa membuktikan hal tersebut dan ia harus menerima kekalahannya. Belum lagi dengan Madonna yang ternyata punya masa lalu yang buruk dengan si iblis ini, sehingga Madonna ingin hidup si iblis ini segera berakhir. Lalu setelah perjudian itu berakhir sesuai dengan kesepakatan, Icul hanya akan membawa $2 juta, sedangkan Mul membawa $4 juta. Tapi karena Mul adalah orang yang serakah, ia juga berniat mengambil $2 juta milik Icul. Namun Icul tak kalah jenius. Sebelum itu, Icul sudah bekerja sama dengan anak buah Mul yang menyimpan dendam pada bosnya gara-gara selalu diperlakukan buruk. Jadi senjata makan tuan,
Mul kini justru malah dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Sementara itu, esok harinya, Kachi dan juga Yongmi yang ternyata sudah menikah tiba-tiba mendapat uang $1 juta di dalam mobilnya. Begitu juga dengan Tuan Kwon yang tahu-tahu mendapat kiriman sejumlah uang juga oleh orang yang tak dikenal. Tapi ketika melihat kartu Jack di dalam tas tersebut, mereka langsung tahu bahwa itu merupakan kiriman dari Taza Icul. Lalu bagaimana dengan nasib Icul sendiri? Yap, sekarang dia memulai hidup baru dengan tinggal bersama ibunya. Dan sebagai anak laki-laki satu-satunya, ia berhasil menjawab harapan ibunya dengan menjadi seorang PNS. Kini Icul benar-benar berhenti berjudi. Ia ingin hidup sederhana dan berbahagia dengan ibunya.